Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sudah berlalu. Sedih haru di relung hati. Di Zoom Al-Hasani kembali kita bertemu. Suasana fitri dengan hati yang suci. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik latar belakang profesi dan disiplin ilmu dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, acara inti di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah Ghafir ayat kelima, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Adrianti dari kelas KMP. Terlebih dahulu, kita akan terlebih dahulu sapa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maafkan Bu Nina dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bu ya pagi ini? Alhamdulillah semua lancar Bu Nina. Alhamdulillah, semoga semakin sehat ya Bu ya. Amin. Amin ya Amin. Allah ya. Amin. Besar harapan kita, Ustadz Hasrizal Ahasani selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah, serta selalu berbahagia bersama keluarga dan seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Ibu Adrianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, insya Allah. Sepertinya sudah sangat siap. Dengan nuansa hijau, kita semua ikut menyemangati Ibu di pagi ini untuk menguraikan Al-Quran Surah Ghafir ayat kelima. Begitu juga dengan Ibu Adrianti dari kelas KMP, selaku pendamping Buya pagi ini, semoga Allah meridhoi dan dapat menguraikan ayat dengan lancar. Rusak parang kena karat, mari diasah supaya tajam. Mari bersama simak urai ayat agar arti dan makna semakin paham. Selanjutnya kepada Ustadz Haji Hasrizal Ahasani beserta Ibu Adrianti, pendamping beliau di pagi ini, disilakan. Syukur Bu Nina. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta kurnia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah nanti. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran.
Dan nikmat ini tidak semua orang akan berikan, hanya kepada orang-orang pilihan atau orang-orang tertentu. Alhamdulillah, semoga kita menjadi orang-orang pilihan. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan membaca surat Al-Ghafir ayat ke-5 bersama Ibu Adrianti. Assalamualaikum Bu Adrianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Coba ditekuk dikit Bu, tidak dikit, tekuk dikit. Op. Tadi kurang. Di mana posisi Bu Adrianti ini? Di Jambi Bu ya. Alhamdulillah. Bu Yanti kegiatan sekarang sebagai apa? Ibu rumah tangga, dosen, atau? Kalau sekarang jadi ibu rumah tangga Bu ya, sudah pernah bakti dari Universitas Jambi, jadi sekarang ngurus keluarga sama mengurai ayat ya. Alhamdulillah. Siapa Pak Bu Yanti dulu ke Alsani Bu Yanti? Pak Saan Murdi Bu ya. Oh, sama-sama di Unja Jambi ya? Iya, itu atasan saya dulu Bu ya. Alhamdulillah. Oke, begitu Bu Adrianti tergabung ke kelas KMP 23 bersama Uni Durmiati Bu Bunda Nur Erwani ya? Iya Bu ya. Oke, terus siap ya Bu Yanti? Insya Allah Bu ya. Begitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan Bu Yanti. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat dari beliau sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam hal mencintai Al-Quran, mengurai ayat dengan metode Al-Hasani. Serta salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat ke Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama dan utama salam hormat dan santun kami kepada Buya dan hormat kami dan doa kami selalu untuk Buya. Semoga Buya selalu diberi Allah kesehatan dan kekuatan sehingga bisa mendampingi kami di Al-Hasani ini. Yang kedua untuk Pak Saan Murdi, salam hormat kami kepada Pak Saan yang telah memperkenalkan kami dengan Al-Hasani. Dan yang tadinya kami belum tahu, kami dari nol. Latar belakangnya kami ekonomi dan tidak pernah pesantren dan tidak pernah belajar di Sanawiyah gitu. Jadi alhamdulillah dengan dikenakan oleh Pak Saan dengan Al-Hasani sehingga kami sedikit demi sedikit bisa mengetahui Al-Quran dan bisa memperbaiki diri kami baik dalam mengartikan Al-Quran, dalam belajar tahsin dan mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah. Dan berikutnya salam yang kami hormati Pak Helmi yang selalu setia mendampingi KMP saat kami latihan dan merekam setiap kegiatan kami di KMP. Dan kemudian wabil khusus untuk Unizur Miati yang luar biasa, yang punya energi yang luar biasa, penuh inovasi dan dalam transfer ilmu kepada kami semua di KMP 23 gitu. Dan Bu Nur Erwani serta juga Bapak Ibu sekalian, pendamping Buya, baik kelas gramatikal maupun kelas tahsin, yang mungkin tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Yang berikutnya kepada Bapak Ibu, pengurus KMP, pengurus Al-Hasani, yang Bunda Mami Riri dan Ibu Kepala Sekolah yang telah setia dan mendukung kegiatan kita pada pagi ini. Dan berikutnya kepada para perangkat kelas KMP, kepada kawan-kawan di KMP 23 yang selalu mensupport kita dalam pembelajaran sehari-hari. Semoga kita tetap solid, tetap kompak,
sehingga kita tidak terpisah sampai ke akhir zaman, sampai akhir yaumil nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak memperpanjang mukadimah, kami akan langsung saja masuk ke materi pokok kita, yaitu mengurai ayat surat Ghafir ayat 5, di mana yang terlebih dahulu akan kami bacakan ayatnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa akhadtuhum fa kaifa kana 'iqab. Sadaqallahul azim. Quran Surah Ghafir ayat 5 terdiri dari 3 bagian dan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 7. Bagian kedua, penggalan 8 sampai 27. Bagian ketiga, penggalan 28 sampai 31. Penggalan Quran Surah Ghafir ayat 5 ini dipenggal menjadi 31 penggalan, di mana penggalan pertama kazzabat, kedua qablahum, ketiga qaumun Nuhin, 4 wa, 5 al-ahzabu, 6 min, 7 ba'dihim, 8 wa, yang ke-9 hamad, 10 kullu ummatin, ke-11 bi, ke-12 rasulihim, 13 li, 14 ya khuzu, 15 hu, 16 wa, 17 jadalu, 18 bi, 19 al-batili, 20 li, 21 yudkhidu, 22 bi, 23 hi, 24 al-haqqa, 25 fa, 26 akhadtu, 27 hum, 28 fa, 29 kaifa, 30 kana, 31 iqabi. Baik, nanti akan menguraikan penggalan demi penggalan surat Ghafir ayat 5 ini. Yang pertama, penggalan 1 sampai 3. Penggalan 1, kazzabat, bentuknya KKL, cirinya ada tasukun di akhir sebagai salah satu menunjukkan pelakunya hiya. Akar katanya kazaba, pola, fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 370 yang artinya dia telah mendustakan. Penggalan kedua, qoblahum. Qoblahum merupakan KBM. Jadi kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Jadi kata benda kedua kata ganti. Qobla bentuknya adalah KBKK khusus. Jadi kata bendanya sesuai pola. Akar katanya qobila. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 329. Kata yang dicari terdapat di halaman 330. Yang artinya sebelum. Kata benda kedua, hum,
merupakan kata ganti yang artinya mereka. Jadi arti dari KBM, qablahum, sebelum mereka. Penggalan ketiga, qaumu Nuhin. Ini juga merupakan KBM. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kata benda kedua adalah kata benda nama. Qaumu itu bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya qaumun. Karena bermajemuk menjadi qaumu. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri subjek tunggal domatain. Akar katanya qawama menjadi qoma. Di sini berlaku kaidah Syiah 1.2 di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 361, artinya kaum. Kata benda kedua, Nuhin. Ini merupakan kata benda nama, yaitu Nuh. Jadi arti dari KBM, kaumu Nuhin, kaum Nuh. Berikutnya penggalan 4, wa, merupakan huruf bermakna, yang artinya dan. Penggalan kelima, al-ahzabu. Ini bentuknya KBKK jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal. Ciri jamaknya alif di awal dan alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya hazaba, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggal hisbun, pola kata benda tunggalnya fi'lun. Pola kata kerja jamak af'alun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 102 yang artinya golongan-golongan. Penggalan 6, min, merupakan huruf jar yang artinya dari. 7, ba'dihim. Ba'dihim juga merupakan KBM dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Ba'di bentuknya KBKK khusus. Aslinya ba'da berubah menjadi ba'di karena bermajemuk dan juga karena ada huruf jar di sebelumnya. Jadi kata benda didahului oleh huruf jar. Akar katanya ba'uda, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 68 yang artinya setelah. Kata benda kedua him merupakan kata ganti yang artinya mereka. Jadi arti dari ba'dihim setelah mereka. Arti bagian pertama Quran Surah Ghafir ayat 5 dari penggalan 1 sampai 7. Kaum Nuh dan golongan-golongan setelah mereka telah mendustakan Rasul sebelum mereka. Baik, sekarang ini masuk di bagian kedua. Penggalan 8. Wa, yang bentuknya huruf bermakna dan artinya dan. 9. Hamad, ini bentuknya KKL, dicirikan ada ta sukun di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hia. Akar katanya hamama, dibaca hamma. Polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 485. Artinya dia telah berniat. Penggalan 10. Kullu ummatin. Bentuknya juga KBM. Jadi kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kullu bentuknya KBKK tunggal. Aslinya kullun karena bermajmuk menjadi kullu. Jadi kata benda bertanwin. Akar katanya kalala dibaca kalla. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 380 yang artinya tiap-tiap. Ummatin, kata benda kedua ummatin, bentuknya KBKK tunggal. Aslinya ummatun berubah menjadi ummatin
karena kata kedua dari KBM. Jadi kata benda bertanwin, akar katanya amama dibaca amma. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'latun. Terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 48, artinya umat. Arti KBM dari kullu ummatin, tiap-tiap umat. Berikutnya, penggalan ke-11, bi, merupakan huruf jar, yang artinya dengan. 12, rasulihim. Rasulihim bentuknya KBM. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Rasuli bentuknya KBKK tunggal. Aslinya rasulun dan berubah menjadi rasuli karena ada huruf jar di depannya. Dan berikutnya berubah rasulin berubah menjadi rasuli karena bermajemuk. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 141, artinya rasul. Kata benda kedua him merupakan kata ganti, yang artinya mereka. Arti KBM rasulihim, rasul mereka. Berikutnya penggalan 13, li. Bentuknya huruf bermakna yang berfungsi menghilangkan na diganti dengan alif untuk pelaku hum, yang artinya untuk. 14, ya'khuzu. Ya'khuzu bentuknya KKSAD. Aslinya ya'khuzuna. Karena ada li, berubah nanya hilang diganti dengan alif. Dan kemudian berubah menjadi ya'khuzu. Alifnya hilang karena ada kata ganti setelahnya. Jadi ciri KKSAD-nya ada ya di depan dan waw sukunah di akhir. Pelakunya hum, akar katanya akhaza, polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 11 yang artinya mereka akan merintangi. 15, hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Berikutnya penggalan 16, wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. 17, jadalu bentuknya KKL, cirinya ada wasukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar kata jadala, pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 85 yang artinya mereka telah membantah. 18, bi merupakan huruf jar yang artinya dengan. 19, al-batili bentuknya KBPA yang aslinya batila berubah menjadi al-batili karena ada huruf jar di sebelumnya. Jadi kata benda huruf jar dan alif lam. Jadi pelaku aktifnya ada tambahan alif pada awal, pada huruf pertama dan kedua ada kasroh. Akar kata batala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 67 yang artinya yang batil. Berikutnya penggalan 20, li merupakan huruf bermakna yang berfungsi menghilangkan na diganti dengan alif untuk pelaku hum. Yang ke-21, yudakhidu. Yudakhidu bentuknya KKSAD, aslinya yudakhiduna. Na-nya hilang berganti dengan alif karena ada li sebelumnya yang berfungsi mengganti na menjadi alif. Ciri KKSAD-nya ada yu di depan dan ada wasukun na di akhir. Pelakunya hum, akar kata dahado, polanya af'ala.
Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 390 yang artinya mereka akan menggelincirkan. Berikut penggalan 22 B merupakan huruf jar yang artinya dengan. 23 hi merupakan kata ganti yang artinya dia. 24 al-haqqo bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam, ciri tinggalnya sesuai kamus, ciri objeknya ada fathah. Akar katanya haqqo dibaca haqqo. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 106 yang artinya kebenaran. Penggalan ke-25 fa merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan 26 akhaltu bentuknya KKL, cirinya ada tu di akhir, pelakunya ana. Akar kata akhozo, polanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 36 yang artinya aku telah menyiksa. Penggalan 27 hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Arti bagian kedua, Quran Surah Ghafir ayat 5, dan setiap umat berniat melakukan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk melawannya. Mereka saling berbantahan dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Maka aku mengazab mereka. Berikutnya, penggalan 28, fa merupakan huruf bermakna Ya, Bentar. nggak kelihatan. Kelihatan kan? Fa artinya maka. Maaf. Baik, nanti coba 28. yang penggalan 31. Kepapan yang fa kan tadi. Fa. Oh ya. Penggalan 28 fa merupakan bermakna artinya maka. 29 kaifa merupakan huruf bermakna yang artinya terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 387. Bagaimanakah? 30 kana ini merupakan bentuknya KKL. Cirinya ada fathah di akhir. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana menjadi kana. Berlaku sia 1.2. Polanya fa'ala. Dengan terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 381. Dia adalah. Penggalan 31. Maaf ini sepertinya nanti sudah perbaiki tapi tidak tersimpan. Baik, nanti akan bacakan saja. 31. Iqobi. Iqobi aslinya adalah iqobi ada ya sukun. Jadi bentuknya KBM. Terdiri dari iqobi dan ya sukun. Aslinya iqobun berubah menjadi iqobi karena ada ya sukun berbanjemuk dengan ya sukun. Kemudian ya sukun hilang karena kebutuhan sasra. Jadi ciri ikobi, ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya akoba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 274 yang artinya siksa. Ya sukun merupakan kata ganti yang artinya aku. Jadi arti KBM dari iqobi adalah siksaku. Dan arti bagian ketiga, Quran Surah Ghafir ayat 5, maka bagaimanakah pedihnya siksaku. Arti keseluruhan, Quran Surah Ghafir ayat 5,
Kaum Nuh dan golongan-golongan setelah mereka telah mendustakan Rasul sebelum mereka. Dan setiap umat berniat melakukan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk melawannya, untuk menawannya. Mereka saling berbantahan dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Maka aku mengazab mereka. Maka bagaimanakah pedihnya siksaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana Bu Yanti? Alhamdulillah Bu ya, tapi mohon maaf Bu ya, penggalan terakhir itu Yanti udah Ya. revisi tapi tidak tersimpan. Iya, apa-apa. Namanya belajar. Gimana rasanya baca Bu Yanti sekarang Al-Quran? Al-Quran sekarang gimana rasanya? Alhamdulillah Bu ya, sedikit-sedikit kalau membaca tuh udah tahu arti oh ini, walaupun setelah itu lihat arti menyambungkan lagi gitu Bu ya. Iya. Mudah-mudahan istiqomah Bu Yanti ya. Insya Allah Bu ya, doakan Bu ya. Mudah-mudahan ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Ghafir ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum kaum Nuh. Jadi kaum Nuh telah mendustakan sebelum mereka. Jadi kaum Nuh telah mendustakan kita tambah ya. Kaum Nuhim wal ahzabu min ba'dihim. Jadi kaum Nuh dan golongan sebelum mereka, setelah mereka mendustakan di kaum Nuh ya dan sebelumnya. Kemudian wahammat kulu ummatin, dan setiap umat berkeinginan berniat birusulihim kepada rasul mereka liyak khuzu, agar mereka bisa membantah ya, bisa menyiksa, bisa merintangi tadi. Lihat khuzuhu, merintanginya, wajah dan mereka membantah bil batil, dengan batil satu kesalahan. Liyudhidu bihi, agar mereka menyiksa dengannya, membantah dengan kebatilan, dan mereka membatalkan hidu bihil haq, membatalkan kebenaran. Fa'akhaz tu, maka kami menyiksa mereka. Maka fa'akhaz tuhum, maka aku menyiksa mereka. Fakaifa, maka bagaimanakah kana iqabi, maka bagaimana siksaku pedih adalah pedih. Jadi orang-orang yang membantah kebenaran, orang-orang yang tentang para rasul, maka azab yang pedih akan menunggu mereka. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin tadi surat Al-Ghafir ayat ke-5. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf tadi ada hal-hal yang mungkin suara agak serak Bapak Ibu ya. Jadi mohon maafkan, mohon dimaklumi ya. Sekali lagi, karena kita semua belajar, pada hal-hal yang kurang pas atau ada yang salah urai, salah kata, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau sudah benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Nina Yultia sebagai moderator, kami kembalikan. Silakan Bu. Baik Bu ya, terima kasih. Demikian tadi uraian Al-Quran Surah Ghafir ayat ke-5. Berikut penjelasannya telah sama-sama kita simak. Dan semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.